Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan kembali bahwa betapa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan satu pujian yang berjudul Bapa Saat Ku Sujud. Bapa, saat ku sujud di hadapan tahta-Mu, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhiku. Oh Tuhan Allahku, Kaulah segalanya. Firman-Mu mengubahku, mengurapi diriku. Kami memuji keajaiban-Mu dan kasih sayang-Mu. Oh Tuhan Allahku, dimuliakanlah nama-Mu. Terimalah sembah sujudku, terimalah pujianku. Engkau segalanya bagiku, Engkaulah kekuatanku. Ya Tuhan Allahku, kami mengasihi-Mu, ku sembahkan. Mari kita lebih lagi pada Tuhan. Bapa, saat ku sujud di hadapan tahta-Mu, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhiku. Oh Tuhan Allahku, Kaulah segalanya. Firman-Mu mengubahku, mengurapi diriku. Kami memuji keajaiban-Mu dan kasih sayang-Mu. Oh Tuhan Allahku, dimuliakanlah nama-Mu. Terimalah sembah sujudku, terimalah pujianku. Engkau segalanya bagiku, Engkaulah kekuatanku. Ya Tuhan Allahku, kami mengasihi-Mu. Terimalah sembah sujudku, terimalah pujianku. Engkau segalanya bagiku, Engkaulah kekuatanku. Ya Tuhan Allahku, kami mengasihi-Mu, ku sembahkan. Oh, ku sembahkan. Haleluya, ku sembahkan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersujud di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa menaikkan segala pujian kami, segala syukur kami hanya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan kiranya pimpin setiap langkah kami, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Gereja masih memiliki tema yang sama, yaitu tentang kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Sudahkah kita mengalami kebaikan Tuhan hari ini? Sudahkah kita mengecap betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin saat ini kita sedang mengalami yang namanya pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, kita masih ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena kita kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal dan
terus bersekutu dengan Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan selalu akan kita nikmati. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana sehingga kehidupan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, senantiasa bisa menikmati kebaikan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah hal, di tengah-tengah kondisi, keadaan yang tidak menentu, Bapak Saudara. Nah, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu hidup berdoa dan berserah kepada Tuhan seutuhnya. Nah, kata seutuhnya ini bukan separuh, tetapi benar-benar semuanya. Apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita berharap, kita menyerahkan setiap masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10, Bapak Saudara. Yesaya pasal 54 ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyah, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyah, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun dunia ini mungkin mengalami berbagai masalah, mungkin kita sudah tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, mungkin kita bingung apa yang harus aku lakukan. Tetapi kalau kita benar-benar mengimani firman Tuhan, kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kedamaian daripada Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan terus mengasihi kita. Kasih setianya akan terus memberikan kita kekuatan senantiasa kalau kita benar-benar sungguh kepada Tuhan. Hidup berdoa dan berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Terkadang kita ketika menghadapi berbagai masalah, pergumulan hidup, kita berdoa hanya sebatas yang kita bisa saja. Yang penting aku berdoa hari ini. Tetapi engkau tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kau tidak berserah seutuhnya kepada Tuhan. Terkadang kita akan mengalami yang namanya keraguan-keraguan. Tetapi kalau engkau memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, kau benar-benar berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti, Bapak Saudara. Beberapa hari yang lalu, Bapak Saudara, ketika saya bersama dengan Bapak Gembala, kita makan, bertemu dengan salah seorang teman. Bagaimana teman ini berbicara tahun ke depan, bahkan dia berbicara tahun-tahun yang tidak gampang, tahun-tahun yang susah, apalagi di dalam perekonomian. Nanti di tahun 2030 akan terjadi seperti ini. Secara manusia kita takut, Bapak Saudara. Secara manusia saya berpikir, wah, kalau terjadi seperti ini mendingan kita kalau Tuhan panggil lebih dulu lebih enak. Karena begitu banyak yang diceritakan menakutkan, Bapak Saudara. Tetapi ketika saya kembali mengingat janji Tuhan, tema gereja kita tahun bulan ini yaitu kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Saya berdoa kepada Tuhan bersungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menuliskan firman-Nya, berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau janji Tuhan menyertai kita, maka dalam kondisi apapun janji itu akan tergenapi, Bapak Saudara. Saya percaya, mulai saya membangun iman saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Bapak Saudara, apapun yang akan terjadi ke depan, saya hanya berserah sama Tuhan seutuhnya, Bapak Saudara. Saya percaya ketika kita benar-benar berserah seutuhnya kepada Tuhan, janji Tuhan akan digenapi. Firman Tuhan tidak akan pernah ingkar, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita benar-benar berdoa dan benar-benar kita berserah kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan selalu dalam kehidupan kita. Maka penyertaan Tuhan itu akan menyertai kita. Maka kasih setia Tuhan itu tidak akan berkesudahan sampai kita pulang ke rumah Bapa, Bapak Saudara. Jadi jangan pernah takut apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, bahkan mungkin 5 tahun yang akan ke depan, kita nggak tahu, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Mungkin orang-orang pandai bisa memiliki hal-hal yang
mereka planningkan. Tetapi biarlah kita selalu berserah sama Tuhan. Ikut jalannya Tuhan. Ikut apa kata Tuhan, apa kata firman. Kalau firman hari ini menguatkan kita senantiasa, jangan pernah takut Bapak Saudara. Kalau kita belajar dengan Nuh, bagaimana kehidupan Nuh, dia harus mengalami berhari-hari di kapal. Kalau kita melihat bagaimana penghidupannya, bagaimana dia bisa bertahan hidup sampai 40 hari lebih Bapak Saudara. Tetapi janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari, Tuhan menggenapinya. Di dalam ayat Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-9 ayat yang ke-15 Bapak Saudara. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini, maka aku akan mengingat perjanjianku yang ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup sebagai air menjadi tanda kasih setiaku. Tuhan menggenapi setiap firman-Nya. Bagaimana dia mengalami perjanjian dengan Nuh, tidak akan menghukum lagi manusia dengan air bah. Bapak Saudara, bagaimana kasih setianya Tuhan luar biasa terhadap Nuh, sama dengan kehidupan kita. Nuh adalah orang yang senantiasa berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup kita terus di dalam penyertaan Tuhan, kalau hidup kita penuh kasih setia Tuhan, kita rasakan senantiasa dan kita bisa berkata kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidupanku. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam kehidupanku, selalu baru kasihnya senantiasa. Makanya dari itu Bapak Saudara, mari kita tingkatkan hidup kita. Hidup yang senang berdoa, hidup yang terus berdoa dan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Hidup yang menikmati setiap apa yang firman Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita malas, apapun bagian kita, apapun pekerjaan kita. Ayo kita sama-sama membangun hidup kita ini, terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Kondisi apapun yang akan terjadi, kita percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita. Kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan terus ada dalam kehidupan kita. Nah Ibu Saudara, bila renungan pagi hari ini menguatkan kita, memberikan kita sesuatu rema dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan hari ini bersama dengan Tuhan, berjalan dengan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya, jangan pernah tinggalkan doa, karena doa adalah tempat bagaimana kita menjadi kekuatan untuk kita menghadapi hari ini. Terus maju Bapak Saudara, terus nikmati kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.